Bayangkan sebuah tempat di mana jalan-jalan masih berupa tanah merah yang licin saat hujan, di mana sinyal telepon adalah kemewahan, dan di mana buku-buku hanyalah cerita dari mulut ke mulut. Di tempat-tempat seperti inilah, pendidikan sering kali tertinggal, bukan karena anak-anaknya tidak mau belajar, tetapi karena mereka tidak punya sumber untuk belajar. Namun, di balik keterbatasan itu, ada orang-orang yang memilih untuk tidak menyerah. Mereka tidak menunggu bantuan besar dari kota. Mereka bergerak sendiri, membawa buku-buku ke pelosok, menjangkau anak-anak yang bahkan belum pernah menginjakkan kaki di toko buku. Mereka melakukannya dengan cara sederhana, namun penuh makna, dengan sebuah perpustakaan berjalan. Kisah ini nyata, kisah tentang perjuangan tanpa pamrih, perjalanan melewati jalan yang berat, dan bagaimana satu tumpukan buku dapat menyalakan api semangat yang akan bertahan seumur hidup. Awalnya, semua bermula dari satu orang. Seorang guru muda di sebuah desa terpencil menyadari, anak-anak di kelasnya tidak punya bahan bacaan selain buku pelajaran sekolah. Mereka tidak tahu tentang dongeng-dongeng dunia, tidak mengenal tokoh-tokoh penemu, dan jarang melihat gambar yang berwarna. Ia lalu mengingat koleksi buku lamanya di rumah orang tuanya. Dengan penuh harap, ia kembali ke kampung halamannya, mengumpulkan buku bekas dari keluarga, teman, bahkan meminta sumbangan dari orang-orang yang tidak dikenalnya melalui surat. Dalam beberapa bulan, tumpukan buku mulai memenuhi ruang tamunya. Tapi buku-buku itu tidak ada gunanya jika hanya diam di rak. Ia lalu memodifikasi motor tuanya. Di bagian belakang, ia memasang kotak kayu besar yang kuat menahan beban puluhan buku. Dari sinilah perjalanan dimulai, dari satu desa ke desa lain, dari satu wajah penasaran ke wajah yang lain. Gerakan ini akhirnya dikenal sebagai perpustakaan berjalan. Perjalanan setiap hari tidak pernah sama. Kadang matahari bersinar cerah, kadang hujan deras mengguyur. Jalan yang dilalui berliku, menanjak, dan sering kali licin. Ada jembatan kayu yang bergoyang ketika dilintasi, ada sungai kecil yang harus diseberangi. Tapi setiap kali rasa lelah mulai muncul, ada hal yang selalu menghapusnya, suara sorak anak-anak yang berlari dari kejauhan. Mereka mengenali suara mesin motor itu. Mereka tahu bahwa pengetahuan sedang datang. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada melihat mereka memeluk buku yang dipinjam, seolah itu adalah harta yang paling berharga. Perjalanan ini tidak hanya membawa buku, tetapi juga membawa rasa percaya bahwa mereka juga berhak bermimpi setinggi-tingginya. Anak-anak di desa terpencil seringkali memiliki dunia yang berbeda dari anak-anak di kota. Mereka tidak tumbuh bersama gawai, tetapi bersama pepohonan, sungai, dan cerita dari para orang tua. Bagi mereka, buku adalah jendela yang jarang terbuka. Setiap kali perpustakaan berjalan tiba, mereka duduk berkelompok di bawah pohon besar, membuka buku bergambar dengan hati-hati, seakan takut merusaknya. Ada yang membaca keras-keras, ada yang menunjuk gambar sambil bertanya, dan ada pula yang meminjam buku yang sama setiap minggu karena belum bosan dengan ceritanya. Mereka belajar bukan hanya dari isi buku, tetapi juga dari kebiasaan membaca bersama. Di sini, kebersamaan dan rasa ingin tahu tumbuh bersama. Awalnya, mungkin banyak yang meragukan bahwa satu motor penuh buku bisa membuat perubahan. Tapi waktu membuktikan sebaliknya, anak-anak mulai menunjukkan minat belajar yang lebih tinggi. Mereka menulis cerita mereka sendiri, menggambar peta desa, bahkan mulai mengajarkan adik-adiknya membaca. Beberapa tahun kemudian, sebagian anak yang dulu meminjam buku kini telah lulus sekolah dan menjadi guru, pustakawan, bahkan penulis buku anak. Warga desa pun mulai ikut terlibat, menyumbangkan buku, atau membantu mengantarkan perpustakaan berjalan ke desa lain. Gerakan kecil ini telah menjadi denyut nadi baru di desa. Ternyata, gerakan ini tidak hanya ada di satu tempat. Di Indonesia sendiri, ada perpustakaan berjalan dengan perahu untuk mengarungi sungai-sungai Kalimantan, sepeda untuk menjangkau gang sempit di kota, bahkan gerobak dorong di daerah padat penduduk. Di luar negeri, ada perpustakaan unta di Kenya yang berjalan melintasi gurun, perpustakaan kereta di India, hingga perpustakaan perahu di Bangladesh. Meski bentuknya berbeda, semangatnya sama, membawa ilmu ke mereka yang sulit menjangkaunya. Masa depan perpustakaan berjalan bergantung pada dukungan semua pihak. Buku-buku baru harus terus disumbangkan, kendaraan harus dirawat, dan para relawan perlu terus diberi semangat. Di era digital, buku fisik tetap memiliki keajaiban tersendiri, bau kertas, sentuhan halaman, dan keintiman membaca tanpa gangguan notifikasi. Jika gerakan ini terus berkembang,
Bukan tidak mungkin semua anak, dimanapun mereka berada, akan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan bermimpi.